sahabat, dan para pengikutnya. Alhamdulillah, Allah mudahkan hati kita, pikiran kita, langkah kita untuk mendatangi yang majelis yang penuh berkah ini. Semoga di dalam mengkaji ayat-ayat Allah petang ini kita betul-betul mendapat mutiara hikmah yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulullah, dan harapannya kita tinggalkan dunia dengan husnul khotimah dan beralih dari dunia yang fana ini menuju Darussalam, surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa 2 bulan kita tidak bertemu, dan alhamdulillah malam ini kita masuk pada rangkaian 3 bulan haram, bulan suci yang berturut-turut dari 4 bulan suci di antara 12 bulan yang ditetapkan Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Baru nanti agak berselang beberapa bulan kita ketemu bulan haram yang keempat, yaitu bulan Rajab. Bulan Dzulqa'dah ini artinya adalah bulan istirahat. Tapi orang Jawa menyebut selo. Kita sedikit akan bahas ini sehingga kita betul-betul bisa mengisi bulan suci ini dengan isinya yang sesuai dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Bulan suci ini segala perbuatan kita dilipat gandakan. Kalau kita berbuat baik, pahalanya dilipat gandakan. Tetapi kalau kita berbuat yang dimurkai oleh Allah, yang menyimpang, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka bulan ini masih sesuai dengan jiwa Ramadan, yaitu mengendalikan diri kita, nafsu kita untuk dikendalikan sesuai dengan ketetapan Allah di dalam kitabullah dan contohnya as-sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti bulan istirahat, bukan berarti kita diam, karena di bulan ini juga masih berlaku bahwa umat Rasulullah SAW itu adalah umat yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Maka istirahat di sini maknanya bukan berarti diam tanpa melakukan aktivitas penting. Sebelum bulan ini kita lalui memang kegiatan-kegiatan besar. Pertama adalah bulan Rajab, yang Rasulullah jelaskan bulan Rajab itu bulannya Allah, yaitu bulan kita betul-betul berusaha sungguh-sungguh
lebih mengenal dan mengerti Allah dan diri kita sebagai hamba Allah. Setelah Rajab sebulan, kita masuk ke Sya'ban, bulannya Rasulullah. Di bulan itu kita sebagai umat Rasulullah harus berusaha betul-betul lebih mengerti apa yang diucapkan dan apa yang dicontohkan Rasulullah, yang disebut sunnah, sehingga kita sebagai pengikut mengikuti apa yang diucapkan, yang disampaikan, dan apa yang dilakukan Rasulullah. Setelah itu kita betul-betul masuk ke bulan kita, yaitu bulan Ramadan, di mana malamnya kita hidup-hidupkan malam dengan sholat malam, dengan tadarus Quran, dengan mohon ampun kepada Allah, dengan iktikaf di dalam masjid atau musola. Setelah itu kita masuk Syawal. Syawal pun artinya meningkat, bahwa bulan Syawal itu adalah bulan memastikan kira-kira Ramadan kita diterima oleh Allah tidak. Rasulullah memberi tanda-tanda kalau Ramadan kita diterima oleh Allah adalah kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah sebelum Ramadan dan setelah Ramadan meningkat tidak. Kalau betul-betul Ramadan itu sebagai bulan pelatihan, penggemblengan dari Allah kepada kita, harusnya pasti meningkat. Bulan Syawal kita juga paham yang insya Allah dosa kita terhapus adalah dosa kita dengan Allah, dosa pelanggaran-pelanggaran kita kepada Allah. Tetapi dosa kita kepada sesama manusia butuh keridhoannya. Maka dengan biaya tenaga yang luar biasa, saudara-saudara kita mudik dari kota-kota besar ke desa-desa, kita juga silaturahim Syawal itu dalam rangka apa? Yaitu mengikhlaskan di antara dosa masing-masing dan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, bahwa semoga seluruh amal kita diterima, mohon maaf lahir dan batin. Maka di saat ini sebetulnya kegiatan-kegiatan besar itu selesai, kita berhenti. Tetapi slow itu artinya kita lagi berada di antara dua hari raya. Syawal hari raya apa? Fitri. Ya. Dan setelah Dzulqa'dah ini, Dzulhijjah ada apa? Hari raya. Orang Jawa bilang bakdo besar. Kenapa? Kalau Idul Fitri kita hanya diberi kesempatan takbiran itu dari tenggelamnya matahari itu maghrib sampai setelah sholat Id. Tidak ada takbir lagi, tidak ada takbiran lagi. Tetapi di Idul Kurban itu takbirannya beberapa hari. Di samping di 10 Dzulhijjah, di hari-hari tasyrik kita masih diperbolehkan untuk bertakbir. Saudara yang dirahmati Allah, kita istirahat di dalam bulan ini artinya adalah kita evaluasi perjalanan ini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita saat takbiran kemarin, yaitu Ramadan terakhir setelah maghrib, setelah kita berbuka, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Kalau tidak ada umur, karena umur ini sudah digariskan dan pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati dan matinya tidak tahu kapan, ya kan? Itu putranya Pak Ridwan Kamil masih ganteng-gantengnya, ya kan? Masih gagah-gagahnya. Ibu-ibu di sini kalau
punya mantu seperti dia itu pasti senang, ya kan? Karena juga ibadahnya baik. Tetapi ternyata Allah tidak tahu, diperkirakan sudah habis waktunya, tapi tidak tahu karena ada keterbatasan. Kita bisa jadi belum waktunya dan ditemukan dalam keadaan tidak meninggal dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, selo itu artinya antara dua hari raya. Hari raya yang pertama sudah kita lalui, yaitu Idul Fitri. Hari raya yang kedua siap-siap kita temui. Ya, nah. Sebagian saudara kita saat ini sudah ada yang berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji. Ya. Yang di sini ada yang berangkat? Ya. Nanti saya harapkan semua ini berangkat. Ya. Karena apa? Karena haji itu rukun. Rukun itu tidak boleh tidak ada. Rukun Islam 5 itu harga mati. Tidak boleh ditawar. Nah, pertanyaannya pilih lah duit. Nah. Jadi apa badan? Seseorang yang mau sholat maka dia harus berwudu, ya nah? Pertanyaannya, boleh nggak sholat tanpa wudu? Hah? Tidak sah. Itu yang tayamum itu. Hah? Yang tayamum itu sholatnya sah nggak? Kenapa dia tayamum? Karena tidak ada air. Harus berusaha dulu cari air. Ya enggak? Kalau ada air dan tidak ada uzur, dia tidak wudu, tidak sah. Tapi berhubung tidak ada air atau dia dilarang menyentuh air karena sakit meriang banget gitu ya. Nanti pegang sedikit air gitu kan. Nah, itu boleh tayamum ya kan? Kalau Allah tidak memberi fasilitas dia berwudu, di samping tidak ada air atau memang tidak boleh bersentuhan dengan air. Yang kedua pertanyaannya, sholat itu tarohum rukaan sujada. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud. Tanpa rukuk dan sujud sah tidak sholatnya? Tanpa rukuk dan sujud sah tidak sholatnya? Kenapa? Lihat dulu. Kalau germeger, ya Bu, ya tidak boleh. Harus memberikan yang terbaik bagi Allah, harus mempersembahkan yang terbaik. Tapi ada tidak piantun yang tidak bisa rukuk dan sujud? Ada. Stroke, ya kan? Atau lagi, ya pokoknya ada masalah yang membuat dia tidak mampu untuk rukuk dan sujud. Berarti Allah tidak memberi fasilitas dia untuk bisa rukuk dan sujud, maka kewajiban rukuk dan sujud boleh tidak dilaksanakan. Bahkan ya. Tapi kalau dia bisa rukuk sujud, harus rukuk dan sujud. Ya. Saya tanya, boleh tidak sholat itu tidak dilakukan? Hah? Boleh tidak? Ini orangnya masih bisa berpikir loh ya, masih sadar loh ya. Kalau pingsan atau tertidur lama. Saya punya saudara itu tidur 2 tahun itu. Dia itu dokter anak, namanya Juara Rizky. Itu tidur 2 tahun,
Ya selamat kalau tidurnya sampai berapa tahun gitu. Tapi setelah itu dinyatakan meninggal. Tapi nggak pernah pingsan. Jadi rumah sakit cuma tidur. Ini tidak begitu. Kira-kira boleh nggak dia tidak sholat? Hah? Sholat itu tidak boleh tidak karena rukun. Bahkan sholat itu karena keadaannya boleh tidak wudhu, boleh duduk, bahkan boleh terlentang karena memang mampunya begitu. Ya enggak? Karena sholat rukun Islam yang kedua. Syahadat sholat. Jadi sholat itu harus jalankan walaupun cuma takbirnya kedip ya tetap harus sholat gitu. Iya enggak? Nah, sekarang hubungannya dengan haji. Rukun tidak haji itu? Rukun keberapa? 5. Dan kita ini menginjak rukun ke-5 karena kemarin kita sudah jalankan rukun ke-4. Puasa di bulan Ramadan. Syahadat sampun, sholat sampun, infak sedekah zakat sampun, Ramadan sudah. Sekarang kita menginjak tertinggi yaitu haji. Ancang-ancangnya ya di Selo ini, di bulan Selo ini. Ya, rukun. Berarti boleh tidak haji. Rukun ini tadi dia tetap harus rukun, tapi rukunnya itu sambil tidur, hatinya yang rukun. Dia tetap sujud, walaupun duduk, dia tetap sujud, tapi duduknya agak lebih bawah daripada saat rukuk. Tapi dia harus merasa pada saat itu jiwanya rukuk, jiwanya sujud, ya enggak? Oke, saya tanya sekarang, jenengan kalau pakai raga tawaf itu mengelilingi Ka'bah, ya enggak? Ka'bah. Karena raga itu punya terbatasan. Saya tidak bisa lihat sebelah ini, tidak bisa, karena terbatas, terhalang. Kalau saya ke Mekah itu harus naik pesawat atau kapal laut, iya enggak? Maka tetapi jiwa kira-kira butuh enggak? Mengapa haji ini rukun? Karena Rasulullah mewakili umatnya diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milata Ibrahim, yaitu ketauhidannya Ibrahim. Ya. Orang mau masuk surga syaratnya 2. Walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Penghuni surga cirinya apa? Iman, amal soleh. Rukun iman ini hubungannya laku jiwa. Rukun Islam namanya syariat itu laku raga, ucapan dan gerak tubuh. Tadi gerak tubuhnya rukuk ya begini, tapi karena nggak mampu, jiwanya yang sujud. Ya tidak? Sah tidak? Sah karena dia tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa rukuk dan sujud. Semua di antara kita sebagian tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Tetapi semuanya harus mengikuti
pelajaran tauhidnya Ibrahim. Ya, sekarang ini yang bangunan kotak di Mekah itu apa namanya? Ka'bah. Ka'bah itu artinya apa? Ka'bah itu artinya rumah pertaubatan. Rumah pertaubatan. Terus keliling 7 kali. Ini namanya apa? Tawaf. Ya, tawaf. Ke arah jarum jam atau kebalikannya? Kebalikan arah jarum jam. Kebalikan arah jarum jam itu ke masa depan atau masa lalu? Kalau jarum jam kan ke masa depan. Kalau kebalikannya masa lalu. Dosa kita itu di masa depan atau di masa lalu? Kita melakukan dosa itu di masa depan atau masa lalu? Masa depan belum tentu hidup, ya enggak? Iya enggak? Masa lalu. Maka ini maknanya, pelajarannya. Jadi semua ayat Quran itu amsal. Amsal itu adalah bahasa kiasan. Karena itu ditafsirkan 1 lautan tinta ditambah 7 lautan tinta, tidak cukup ilmu Allah untuk menuliskan itu. Maka ini rumah pertaubatan. Kita bergerak ke masa lalu untuk mohon kepada Allah diampuni segala dosa. Di sini kita tasbih. Yang paling mudah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. 7 artinya berulang-ulang. Berulang-ulang. Dosa kita berulang-ulang atau pisang tau? Berulang-ulang, maka tobatnya harus berulang-ulang. Karena itu ada duduk doa di antara 2 sujud. Robbi firli warhamni wajibul ya. Robbi firli, karena kita nggak lepas dari dosa, salah, keliru, hilaf. Ya enggak? Kita membayangkan ini Ka'bah, jiwa kita lebih mantap lagi setelah duduk gitu. Terus kita subhanallah, hanya Allah yang nggak mungkin salah, yang suci dari kesalahan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ini doa sebaik-baiknya. Karena alhamdulillah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang kita mohonkan ampun kecuali Allah. Ini kira-kira kita perlu mohon ampun ngenteni kok celengannya cukup ke Mekah atau setiap saat? Setiap saat. Bahkan Allah mengajari, memberi kita petunjuk, mohon ampunlah di waktu-waktu sahur. Di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu malam. Tahajud itu intinya di antara Gusti nyuwun ngapura. Ya tidak. Kira-kira dosanya enaknya dilebur di dunia ini atau dibawa pulang? Dia bekal. Nah ya. Karena itu orang yang bertakwa di Ali Imran 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Bersegera mohon ampun taubat. Kalau di Masjidil Haram taubat atau sholat di antara sholat tahiyatul masjid. Bagi yang sudah sepuh, ya sekali-kali tawaf. Kalau yang muda-muda datang tawaf mesti, gitu. Ya kan? Tapi yang sepuh-sepuh boleh tahiyatul masjid. Nilainya bersama. Berarti mohon ampun ngecengin rogo kita ke sana atau di Gaprang ini juga kita lakukan tawaf ini. Mau rumah ini simbol rumah pertaubatan Ka'bah. Kita selalu ke masa lalu untuk minta pemutihan terhadap dosa kita. Segera mohon ampun ya. Sakit atau tidak? Kedua, sa'i.
Saat ini nyontoh sinten to? Siti Hajar. Pados napa Bu Siti Hajar? Toyo. Damel napa? Wujud napa damel napa? Ben napa? Ben boten pejah. Nggih napa boten? Kalau tangketi bapak-bapak macul ning sawah golek duit, kuwi nggih apa to? Hah? Anak bojone ben urip rogone, urip jiwane nggih ngaji dan sebagainya. Ini napa boten? Syukur-syukur muga kaji. Jiwa raga ke tanah minimal ya jiwanya. Cari air kehidupan. 7 ini berulang-ulang gitu. Sebagai siar-siar Allah, sebagai perintah bahwa Allah itu memerintahkan kita mencari air kehidupan untuk keluar. Sing ibu-ibu ya masak, ya kan? Dungane putrane dan suaminya agar diberi keselamatan, keberkahan, semuanya kompak. Saiki berarti pados air kehidupan itu ngenteni ning kono kok di sini disimbol. Lihat Siti Hajar di tanah gersang yang terik demi agar Ismail tetap hidup. Dia tidak merasakan melihat kakinya melempuh kena panas, maka dia jalan kaki. Karena itu bapak-bapak belajar dari Hajar dan Ismail, maka tidak ada kata capek di dalam mencari kehidupan. Ini apa betul? Berarti sa'i itu sebetulnya secara jiwa bisa dilakukan. Terus ini damel pakaian apa nih? Kali bubel-bubel ya benar. Namanya apa? Ihram. 2 lembar yang tidak berjahit. Ini apa? Nah ini maknanya apa? Pelajarannya apa? Kita belajar ke Ibrahim ini. Ini jenderal, bajunya beda atau enggak sama kopral di sana? Sama 2 lembar tanpa berjahit. Wong sugih, mbek wong bejo itu rezeki nomplok tiba-tiba bisa berangkat, kira-kira beda enggak pakaiannya? Relatif sama. Kenapa? Coba, lahu ma fis samawati wa ma fil. Apapun yang di langit, apapun yang di bumi milik siapa? Jadi milik panjenengan apa? Hah? Maka tidak boleh merasa memiliki ini. Allah tegaskan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Teman-teman yang tahlilan tiap malam Jumat, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, di ayat kursi ya kan? Milik Allah apapun yang di langit dan apapun yang di. Nah kita milik apa? Kita ini dipercaya mengemban amanah, mengelola. Jadi digambarkan di Quran itu orang-orang kafir itu banyak meninggal. Itu yang ditinggal itu belum dimanfaatkan. Yang di bank, yang di ini semua belum dimanfaatkan. Dia minta untuk dikembalikan, untuk memanfaatkan sebagai bekal surganya Dan kita doakan juga Mbak, minta kuat terus sehingga ngaji kita bisa terus berlanjut. Ya, karena nggak sembarangan, apalagi akhir zaman ini ya, apalagi putri wajib, putri kulit. Gak minta sing rodok larang ora dan. Saya dulu pernah di Semarang itu, wis arisan keluarga wis tegak itu bojoku atret. Aku gak gawe tas, gak wani. Hanya karena gak gawe tas. Ya itu batin manten anyar itu, jadi belum belajar qanaah itu.
Sekarang nggak masalah gitu loh. Ya. Nah, kita harus betul-betul merasa tidak memiliki atau boleh merasa memiliki. Tidak boleh merasa memiliki karena Allah tegaskan bahwa apapun yang di langit, apapun yang di bumi milik. Sehingga kita pakaiannya nampaknya begini berjahit. Tapi jiwa ini harus ikhram. Harus tidak boleh merasa memiliki, baik di sana maupun di sini. Begitu merasa memiliki, menyalahi ketetapan Allah. Ngeyel. Ya Allah enggak, yang ini milikku ya Allah kan gitu. Amanah dipercaya oleh Allah untuk mengelola sebagai apa? Wa ma'arsalnaka ila rahmatan lil alamin, untuk manfaat. Manfaat dirinya, manfaat tetangganya, manfaat masyarakatnya, manfaat bangsa dan negaranya. Semakin memberi manfaat, semakin luas, semakin banyak, maka dia semakin menjadi hamba yang lebih baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, tadi tawaf jelas intinya kita segera mohon ampun dan itu bisa dilakukan di sini. Itu pelajaran Ibrahim. Yang kedua sa'i, mencari air kehidupan agar orang-orang yang diberi kepercayaan kepada kita aman, yaitu pasangan hidup, anak, keluarga besar, itu betul-betul hidup sesuai dengan ketentuan agama. Bisa beribadah, bisa sekolah dan sebagainya. Sekolah pun juga tidak harus misalnya sekolah formal, misalnya kalau tidak mampu, tetapi harus tetap belajar dan sebagainya karena untuk bekal kehidupan. Ikhram harus. Sekarang apa lagi di sana? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika lak. Namun saya kecil modern. Ayo bareng-bareng yuk. Kita ini haji nih. Iya, karena rukun 5. Cuma belum diberi kesempatan raga kita ke sana. Seperti kita harus sholat, tidak diberi kesempatan Allah ketemu air. Kita harus rukuk sujud, tapi kita tidak diberi kesempatan badan yang bisa rukuk, bisa sujud, terlentang boleh. Ya, moga-moga sebelum nanti pulang ke hadirat Allah kita diberi kesempatan jiwa raga ke sana. Tapi kalau tidak, kita sudah harus haji. Apa? Yaitu menjalankan apa-apa yang diijarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Millata Ibrahim. Apa? Ketauhidan. Ibrahim itu adalah hamba Allah yang tidak musyrik kepada Allah. Talbiyah, monggo sareng-sareng ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika lak. Nah lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika. Labbaik Allahumma labbaik. Wahai Allah, kami datang memenuhi undangan. Kami datang. Kalau datang itu menuju Allah atau tidak? Ya. Jenengan ini umurnya semakin habis atau semakin tambah? Kalau habis nanti mati ketemu siapa? Allah untuk pertanggungjawaban. Berarti kita semua ini mendatangi undangan Allah tidak? Itu mati dulu. Loh insya Allah nanti nggak mati. Mati itu pasti kulun nafsi dari betul. Saya punya paman itu umurnya 115. Pak Iskandar dan Kandar. Itu bilang tahu enak dari konco awal kabeh. Itu jalannya ya begitu ya. Saudara kita ada ini.
Saya punya mertua ya 97 gitu. Temennya habis, nggak ada temen. Ada yang pengen hidup 1000 tahun. Kayak kembali saudara pilih. Ya Allah, kami datang memenuhi undangan. Di Mekah atau di sini kita ini melangkah menemui undangan, mendatangi kematian untuk nanti menghadap Allah di padang mahsyar untuk pertanggungjawaban. Karena itu dosanya tidak usah dibawa, diselesaikan aja di dunia dengan segera mohon ampun dan tobat, tawaf tadi ya kan. Labaik Allahumma labaik labaik la syarika laka labaik. Innal hamda segala puji, wa nikmata segala nikmat. Laka wal mulk bagimu. Allah yang Maha Raja, Al-Mulk penguasa. Itu semua sudah sebetulnya di komunitas Nadin seperti kita ini sering. Kemudian doa enggak, habis sholat enggak langsung pulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Karena itu guru kita luar biasa telah mengajarkan kepada kita untuk sebetulnya kita ini secara tidak sadar menjalankan rukun Islam yang lima. Sekarang terus ngapain ini? Bu, ngapain Bu ini Bu? Lempar jum. Itu Nabi Ibrahim mengajarkan lempar apa ini? Siapa yang dilempar? Iblis. Syaitan, ya kan? Sepakat. Syaitan itu ada di Mekah atau di Gagrang di banyak. Yang dilempar, yang diusir untuk tidak mendekat ke kita. Itu yang di Mekah saja atau di sini? Juga. Di sini juga. Lempar jumroh itu dari sini, cuma pelajarannya masa lalu, tempatnya itu di sana, sehingga haji ke sana itu kita betul-betul hakul yakin nampak jelas tentang perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi pelajarannya bisa kita jalankan ya di sini. Pelajaran untuk tidak merasa memiliki, pelajaran untuk segera mohon ampun, bertasbih kepada Allah, pelajaran untuk sungguh-sungguh mencari air kehidupan untuk keluarga. Betul-betul kita sadar bahwa ada saatnya kita meninggal. Di surat Anbiya surat 21 ayat 1 bahwa semakin dekat masa perhitungan undangan ini, karena apa, umur semakin berkurang, jatah O2 kita semakin berkurang, ya kan? Undangan semua. Karena itu di sini pun sering-sering talbiyah. Boleh gitu. Ya. Lempar jumroh juga di sini. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayah. Ya Allah, kami berlindung dari bisikan-bisikan syaitan dan kedatangan mereka. Al-Falaq itu adalah surat kita mohon perlindungan dari kedatangan syaitan. Berupa ciptaan-ciptaan Allah, berupa kegelapan, berupa sihir, buhul, yaitu penghasut atas hasutan, itu setan-setan yang datang. Atau setan yang ada di dalam diri kita namanya khannas. Surat Anas itu mohon perlindungan dari setan yang ada di dalam, yang di dalam dilempar keluar, yang mau datang ditolak dengan dilempar. Berarti ajaran lempar jumroh bisa dijalankan di sini enggak? Harus dijalankan enggak? Harus. Kita mau baca Quran saja kita harus mohon perlindungan. Kita aktif ya, satu adzan mewakili dan ini.
Satu lagi amalan atau milah Ibrahim itu adalah wukuf, puncak dari haji. Wukuf di Arafah. Amalan apa sih wukuf itu? Diam. Jadi puncak kehidupan kita itu diam. Kalau kita diam tidak bisa apa-apa, tandanya apa? Kloter berapapun, bareng-bareng kumpul nanti. Puncak dari kita diam itu ya mati. Amalan mati itu kan diam ya kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam untuk adab. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling cerdas di dalam kehidupan ini bukan profesor, bukan doktor, tetapi orang yang sering mengingat mati dan betul-betul mempersiapkan tentang bekal kematiannya. Dan bekal kematian yang paling baik, satu, tingkat ketakwaannya kepada Allah. Allah tidak melihat hartanya, pangkatnya, jabatannya, semuanya fana. Begitu selesai dia dapat gelar ALM, almarhum ya. Apapun statusnya gelarnya sama ALM. Dan Allah hanya melihat ketakwaannya kepada Allah. Maka mulai puasa kita siapkan itu, yaitu la'allakum tattaqun. Kembali tadi sedikit. Pada saat takbiran kita berdoa, ya Allah temukan hamba dengan Ramadan yang akan datang. Kalau kita memohon itu betul-betul memohon, berarti kita juga mempersiapkannya. Mempersiapkan. Maka kemarin pada waktu saya siaran di radio itu ada pertanyaan, amalan-amalan apakah di bulan Dzulhijjah ini, Selo ini yang dilakukan? Di semua amalan di bulan Ramadan maka kita jalankan di bulan ini, sehingga kita melestarikan amalan-amalan baik yang ada di bulan Ramadan. Kalau kita betul-betul mohon dipertemukan dengan Ramadan, berarti kita mempersiapkan Ramadan. Maka mati kapanpun
mati kita saat bulan Ramadan atau mempersiapkan bulan Ramadan. Seperti yang kita pelajari kemarin, yaitu sholat dan menunggu sholat. Menunggu itu artinya siap-siap untuk sholat selanjutnya. Habis subuh menunggu sholat sambil bekerja sambil ini, tapi nunggu datangnya zuhur. Habis sholat zuhur menunggu asar. Maka kematian kita kapanpun mati dalam keadaan sholat, yaitu sedang mempersiapkan sholat atau sedang sholat. Dua-dua nilainya mati dalam keadaan sholat. Siapa yang tidak ingin mati dalam keadaan sholat? Kalau saya ingin, ya kan? Karena itu betul-betul saya plan itu menjadi bagian yang ada di sini, yaitu sholat dan menunggu sholat, sholat menunggu sholat. Menunggu itu tentu mempersiapkan untuk tidak melakukan yang membatalkan, tidak melakukan atau ngomong yang tidak pada tempatnya. Kalau bisa zikir sambil maco ya zikir boleh, ya kan? Zikir yang terbaik, awal zikir fa'ala manahu la ilaha illallah. Apa itu ayat paling baik? Alhamdulillah loh. Luar biasa nih. Puncak ayat kursi semua dapat ya. Wis top ini sebetulnya. Tapi sering-sering blank gitu loh. Gak nyambung ke Allah kadang-kadang. Jadi wis ilmune top kita semua ya kan. Nah, dari situ betul-betul kita gimana Pak? Iya. Jadi kenapa membuat lupa? Itu dosa. Yaitu diri kita ini ada dua pemancar. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah itu lengkapi semua manusia itu dengan dua pemancar. Pemancar yang namanya takwa, dia mendatangkan rahmatnya Allah. Rahmat itu bisa karunia, bisa malaikat-malaikat yang membantu, bisa macam-macam. Yang penting adalah kebaikan yang didapat. Ada fujur. Fujur itu ada dua, mengingkari Allah, yaitu orang-orang yang dimurkai Allah. Orang-orang yang percaya tapi dolar, menyimpang. Ini fasik munafik ini. Jadi wong Islam ini jangan tenang-tenang saja, bisa belok gitu. Begitu belok dolim gitu. Dolim munafik fasik, nanti tambah lebih dasar. Karena sudah diajari benar kok menyimpang gitu. Nah, kalau kafir kan mungkin belum, ya kan? Jadi karena itu harus betul-betul dijaga. Dan para ulama, alim ulama dulu hati-hati. Pegang iman Islam di akhir zaman itu seperti nyekel mawa ning tangan itu apa gitu. Saya itu wong ayu-ayu kabehnya ada Pak. Wah, ayu-ayu. Wah, zaman ini kok golek rezeki halal itu banyak itu ya. Alhamdulillah insya Allah di sini tidak kenal ya. Di sana banyak gitu ya. Wah, apalagi sekarang mobilnya semakin baik-baik, semakin wah ini orang kadang-kadang menganggap enteng neraka gitu. Ya enggak? Iya, jadi alhamdulillah kita pegang betul-betul poso. Wong ayu engko ning kono kari ayu, ganteng ning kono. Ya nanti di sana disediakan ya wanita-wanita yang pendamping kita pun sekarang agak pesek, kurang cantik di sana nanti seperti permata gitu. Ya, poso sik kumpaye ibu buka gitu. Sing make gak poso bene. Sing buka dhisik gak bene gitu. Karena kita alhamdulillah diparingi eling lan was. Tadi ada titipan pertanyaan ini saya bacakan ya. PR bagi Pak Kiai, saya itu bukan Kiai. Saya ini orang yang lagi sungguh-sungguh serius belajar untuk mendapatkan ridhonya Allah. Takut banget dengan nerakanya Allah. Nah, saya tanyakan ini, saya bacakan.